Shalom, selamat malam saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Turut Menikmati Hidangan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Lukas pasal 19 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa." Wisatawan Advent sering merasa bangga setelah kembali dari perjalanan internasional karena keramahan keluarga jemaat mereka yang besar. Meskipun penduduk Afrika dan pulau-pulau Pasifik tidak pernah mendengar istilah potluck atau makan bersama dengan membawa makanan sendiri, namun mereka tahu mengadakannya. Mereka selalu membuka pintu mereka bagi saudara-saudaranya yang sedang dalam perjalanan. Daun pisang di tonga dengan semangka, ketela pohon, ubi rambat, dan pepaya yang berlimpah mempunyai mutu yang sama dengan hidangan mewah di ruangan kelas di jemaat Selingo di daerah Washington DC. Ikutilah, bawa dan bagi di Ghana. Maka saudara tidak akan merasa asing, sama seperti apabila saudara mengadakan makan malam bersama di Irian Timur. Keramah tamahan terhadap orang asing pada zaman Yesus adalah suatu kewajiban dan kesempatan. Namun, itu mengandung suatu nada aneh yang penting. Ketika Yesus makan dengan orang-orang berdosa, ia bukan hanya menerima keramah tamahan mereka, ia juga menyatakan kesediaannya menyambut mereka ke dalam kerajaannya. Orang-orang berdosa bukanlah hanya orang-orang yang melanggar undang-undang Allah itu. Pada zaman Yesus, itu adalah suatu kelompok tertentu. Orang-orang saleh menganggap bahwa orang-orang itu tidak akan layak mendapatkan keselamatan. Lebih daripada itu, orang Farisi berpendapat bahwa keadaan mereka yang terus-menerus najis menghalangi Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Orang-orang inilah yang dipanggil Yesus, katanya. Ia pergi menjumpai mereka dan bersahabat dengan mereka. Yang makan bersama Yesus itu terdiri dari para pemungut cukai, doktor, penyamak, gembala, wanita, penunggang keledai, dan para penukar uang. Semuanya diduga najis karena berbagai hal. Dengan demikian, tidak boleh menggabungkan diri dengan orang-orang Farisi. Yesus menghidupkan suatu perumpamaan. Itu menyatakan bahwa kita semua adalah calon penerima kasih-Nya. Ia mengundang semua kepada pesta kasih-Nya. Tidak seorang pun berwenang menanyakan mengapa Allah mengundang seseorang untuk menikmati hidangan bersama-sama dengan Dia dan kita. Saudara, seorang yang terbuang tidak berbeda dari orang lain, karena demikianlah keadaan kita sebelum Yesus menemukan kita. Tuan rumah menyambut semuanya tanpa pilih-pilih kasih. Ia memanggil semua orang agar turut bersukacita dan masuk dalam ikatan persaudaraan. Kasih adalah dasar persaudaraan tersebut. Tidak satu pojok pun di dalam jiwa kita patut didiami sifat mementingkan diri. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 139 dan 140. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan Allah Kali Pencipta kami. Terima kasih untuk renungan malam hari ini. Kami rindu untuk makan bersama dengan Yesus di surga nanti. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami untuk dapat bergaul, dapat bersama-sama dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Sanggupkan kami untuk memperkenalkan Injil itu kepada mereka. Hanya dengan pertolongan Roh Tuhan, kami dapat melakukan tugas pelayanan ini. Bersamalah dengan kami Tuhan malam hari ini dalam istirahat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.